Halo semuanya, selamat datang di video kali ini dengan saya Angelina Giovanni Artona dengan NPM 6204083 dari kelas 4C D4 Logistik Bisnis dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Selamat datang kepada Bapak Agus Purnomo selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman sekalian yang mungkin melihat video ini. Di sini saya akan mempresentasikan dampak penerapan praktik Green Supply Chain Management pada industri produksi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai desain ramah lingkungan. Desain ramah lingkungan ini sendiri pertama kali muncul pada tahun 1991. Literatur ini mempertimbangkan perlunya desain ramah lingkungan untuk mengurangi dampak limbah produk. Pada perusahaan besar yang memiliki rantai pasokan yang kompleks, harus memikirkan manfaat logistik terbalik, atau yang biasa kita dengar dengan reverse logistik. Nah, yang kedua, manufaktur dan remanufaktur ramah lingkungan. Manufaktur melibatkan pembuatan produk dengan cara mengurangi total kebutuhan sumber daya, termasuk material dan energi. Hal ini membantu mengurangi polusi dan limbah serta berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan dalam memenuhi persyaratan Green Supply Chain Management. Hal ini dapat mencakup rekayasa ulang, perlengkapan ulang, dan teknik serupa lainnya untuk menjadikan sistem lebih ramping dan ramah lingkungan. Sedangkan remanufaktur melibatkan pembongkaran dan pemulihan komponen yang telah usang. Komponen-komponen ini kemudian dapat digunakan kembali dalam perakitan atau subrakitan di pasar primer atau sekunder. Proses remanufaktur tertentu akan melibatkan kondisi produk yang diterima setelah dibuang. Hal ini dapat melibatkan penjualan kembali produk tersebut pada pasar barang bekas, perbaikan komponen untuk mengembalikan fungsionalitas, mendaur ulang untuk membuat produk atau beberapa komponennya dapat digunakan kembali. Tujuan dari remanufaktur ini adalah pengurangan biaya. Kemudian di sini kita akan membahas logistik terbalik atau reverse logistik. Logistik terbalik mencakup penyediaan transportasi, inventaris, dan fasilitas lainnya untuk produk yang dikembalikan dari pasar. Pengembalian tersebut dapat berupa produk yang dikumpulkan setelah habis masa manfaatnya atau produk yang dikembalikan oleh pelanggan karena alasan fungsional. Proses pemulihan produk berlangsung dalam bentuk penjualan kembali, perbaikan, penggunaan kembali, produksi ulang, dan daur ulang. Masalah utama dalam proses pengembalian mencakup ketidakpastian dan margin yang rendah. Namun masalah tersebut dapat diatasi dengan memperbaiki siklus hidup produk. Merancang produk untuk dirakit ulang, contohnya itu industri otomotif dan didaur ulang. Kemudian ada pengelolaan sampah. Tahap ini melibatkan semua upaya yang diarahkan pada pengolahan sampah yang produktif. Hal ini juga mencakup desain dan lokasi serta prosedur pengelolaan limbah yang relevan. Prosedur mungkin bervariasi mulai dari penimbunan sampah, pembakaran, hingga daur ulang. Lokasi mungkin dipilih berdasarkan biaya dan strategi logistik perusahaan. Produk yang menerapkan Green Supply Chain Management akan membuat pengolahan sampah menjadi lebih mudah. Namun jika perusahaan tidak mampu menciptakan barang-barang yang dapat didaur ulang sehingga mengurangi produksi limbah, maka seluruh siklus hidup produk akan gagal menjadi ramah lingkungan, terlepas dari seberapa efisien proses logistik mereka. Kemudian di sini kita akan membahas yang terakhir, dampak terhadap lingkungan. Pastinya ada dampaknya, dan yang pertama ini membawa reputasi baik bagi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi penjualan yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Yang kedua, pengurangan transportasi dan biaya transportasi dapat menyebabkan perolehan lebih banyak pendapatan bagi perusahaan. Yang ketiga, teknik mengurangi volume sampah yang ada pada lingkungan mengurangi polusi baik polusi udara, darat, maupun laut. Yang keempat, menggunakan kembali barang dalam proses produksi juga memiliki manfaat ganda. Manfaat ganda ini terdapat dua. Yang pertama, mengurangi produk-produk non-biodegradable di lingkungan dan mengurangi biaya produksi.
Kemudian dampak selanjutnya yaitu penggunaan proses produksi ramah lingkungan tersebut pada akhirnya meningkat sehingga menghasilkan lebih banyak keuntungan. Kemudian, mengatasi krisis pada lingkungan yang semakin memburuk. Dan yang terakhir, mengurangi emisi gas rumah kaca. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.